Yo, kembali lagi di Ruang Film. Untuk video kali ini, aku akan membahas lanjutan dari serial Sweet Home yang part 3-nya. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Episode kali ini dibuka dengan memperlihatkan ketiga orang yang telah diisolasi di ruangan berbeda. Lalu Unyuk menghampiri mereka dan hanya mengeluarkan Hyunsu sehingga membuat Paman To serba marah. Alasan Unyuk mengeluarkan Hyunsu adalah untuk memintanya menjemput pemandu Sik. Karena diketahui sebelumnya jika Unyuk tertarik dengan peralatan yang dibawa Jaehoon, sehingga ia berpikir jika pemandu Sik bisa dimanfaatkan nantinya. Sementara itu, di tempat berbeda, pemandu Sik sedang dihadapkan dengan perubahan monster yang terjadi pada Bibi Myung-suk. Awalnya pemandu Sik berniat membunuh monster tersebut, namun karena ia pikir jika monster itu tidak akan berbahaya, akhirnya ia memutuskan membiarkan saja monster tersebut dan berbohong pada anak-anak dengan berkata jika Bibi Myung-suk telah pergi dan mereka harus merelakannya. Di sisi lain, Hyunsu tengah bersiap-siap untuk menjemput pemandu Sik dan anak-anak. Sebelum ia pergi, Unyuk membisikkan sesuatu kepada Hyunsu, di mana ia berkata jika Hyunsu harus memprioritaskan pemandu Sik dan jika situasinya memburuk, Unyuk menyarankan untuk meninggalkan anak-anak tersebut. Waduh, gimana nih sikapnya Unyuk? Pantas ditiru tidak? Dan di saat bersamaan juga terlihat juga Om Sang-wook yang hendak pergi dari ruangan tersebut, dan secara kebetulan Hyunsu dan Om Sang-wook pergi berbarengan. Lalu ketika Unyuk sedang berada di kamar mandi, ia didatangi oleh Yi-kyung yang langsung menyerangnya. Karena menurutnya jika Unyuk sudah kelewat batas dengan mempermainkan nyawa seseorang. Kemudian Unyuk menegaskan jika ia memanfaatkan golden time saja dibandingkan harus menunggu Hyunsu berubah menjadi monster seutuhnya. Percakapan mereka pun berlanjut di mana Unyuk mengatakan jika alasan orang-orang di apartemen banyak yang tidak memilih mengusir Hyunsu adalah bukan karena mereka takut dicap sebagai pembunuh, melainkan orang-orang tersebut merasa takut jika seandainya saja mereka lah yang tiba-tiba mengalami gejala monsterisasi. Dan percakapan mereka itu ternyata didengar oleh Jisoo. Tak sampai di situ, Unyuk juga memperlihatkan sebuah blog yang bernama Kuru-Kuru yang telah jauh-jauh hari memperingatkan tentang pandemi tersebut dan menyebutnya sebagai kutukan. Dan di saat itu juga, Yi-kyung teringat dengan seseorang yang memiliki nama blog yang sama. Dan orang tersebut adalah tunangannya dan juga merupakan ayah dari anak yang dikandungnya saat ini. Di mana tunangannya tersebut berprofesi sebagai dokter dan telah menghilang tanpa jejak hingga sekarang. Kembali lagi dengan Hyunsu dan Om Sang-wook yang dalam perjalanan, di mana di sana Hyunsu sempat akan mengalami perubahan sehingga Om Sang-wook terpaksa harus memukulnya agar menyadarkannya. Dan setelah itu tiba-tiba dari arah pintu Om Sang-wook diserang oleh sosok monster dan di sana juga dikelilingi oleh kobaran api sehingga membuat Om Sang-wook mengingat kejadiannya di masa lalu, di mana ayahnya tewas karena terbakar. Hyunsu pun mencoba untuk menolong Om Sang-wook, namun saat itu juga ia akan diserang oleh monster pelari. Dan saat itulah Yuri dan kakek Gilsup muncul di sana dan menolongnya. Kemudian diketahui jika Om Sang-wook masih hidup. Dan monster yang menyerangnya memiliki tangan yang panjang. Di sana juga terdapat sebuah pesan yang ditulis oleh lelaki tersebut sebelum ia menjadi monster. Di mana surat tersebut berisikan tentang keinginan terdalamnya untuk melindungi putranya dari monster dan berharap memiliki tangan yang panjang agar bisa meraihnya saat monster menangkapnya. Nah, itulah alasan mengapa pria itu menjadi monster tangan panjang. Setelah kejadian itu, Yuri mencoba merawat luka Om Sang-wook, namun ditolaknya mentah-mentah. Sedangkan untuk Hyunsu, ia mencoba menutupi lukanya yang telah sembuh agar tidak diketahui. Tetapi kakek Gilsup cukup pintar untuk mengetahui jika Hyunsu telah terinfeksi, lalu menyuruh Hyunsu keluar sambil menodongkan panahnya. Tetapi semua itu ternyata hanyalah prank dari kakek Gilsup yang hanya menakuti Hyunsu semata. Kemudian kakek Gilsup menawarkan diri untuk ikut serta Hyunsu menjemput Paman Dusik dan anak-anak. Di tempat lain, terlihat istri Paman To serba yang berdiri mengawasi suaminya yang sedang tidur sambil membawa pisau yang ia sembunyikan di balik punggungnya. Dan di sana juga terlihat si pria yang disekap itu menanyakan tentang keberadaan Om Sang-wook. Dan Bibi To serba berkata jika Om Sang-wook berada di lantai atas. Setelah itu ia pun menyadari jika kunci yang ia sembunyikan telah menghilang. Sementara itu, Om Sang-wook mencari ruangan dari kunci tersebut di mana akhirnya ia menemukan ruangan itu. Dan ternyata ruangan tersebut merupakan tempat si pria tadi menyimpan koleksi foto dari kejahatan yang ia perbuat. Di mana ternyata pria tersebut merupakan seorang penjahat psikopat di mana seluruh korbannya adalah anak-anak. Om Sang-wook semakin geram ketika ia menemukan sebuah foto anak kecil di mana anak tersebut akan kita ungkapkan nanti.
Hyunsu, Yuri, dan kakek Gilsup telah sampai di kamar pemandu Sik. Di sana Hyunsu melihat perubahan yang terjadi pada bibi Myungsuk. Sementara itu, di tempat lain Jisoo dan Jaehoon membuat sebuah tulisan besar untuk meminta pertolongan dan berharap ada orang yang melihat tulisan tersebut. Kembali lagi di lantai dasar, di mana pria yang disekap itu akhirnya mengungkapkan dirinya jika ia tidak terinfeksi dan meminta untuk dikeluarkan dari sana. Setelah itu, ia pun mengambil palu dengan tujuan ingin membunuh Om Sang-wook. Namun di saat yang bersamaan juga, ternyata Om Sang-wook telah kembali sambil tersulut emosi. Dan di saat ia tengah berjalan untuk mencari pria tersebut, Om Sang-wook pun diserang tepat di kepalanya. Tetapi Om Sang-wook berhasil merampas palu tersebut dan balik menyerang pria itu tanpa ampun hingga ia pun tewas. Setelah itu, Om Sang-wook menarik jasadnya keluar dari gedung dan membiarkannya tergeletak di sana agar dapat dimakan oleh monster. Setelah itu, Om Sang-wook pun membawa masuk jasad dari anak bibi ikan busuk dan pemuda tentara tadi. Lalu ia pun hendak menutup kembali pintu apartemen dan berniat pergi dari sana. Namun ternyata Jaehoon sudah berada di sana dan menahan pintu itu agar tidak tertutup. Di mana ternyata Jaehoon berniat membiarkan Om Sang-wook tetap berada di dalam apartemen. Om Sang-wook yang sudah sangat kelelahan itu pun akhirnya pingsan. Mereka pun akhirnya mengubur jasad tentara muda itu dan juga putri bibi ikan busuk di dalam apartemen. Setelah itu mereka pun bubar dan melakukan aktivitas mereka masing-masing, di mana pemandu Sik mulai merakit sebuah alat, sedangkan Hyunsu seperti biasa Eunhyuk menugaskannya untuk mencari barang-barang yang diperlukan di kamar yang kosong. Lalu di luar tampak mayat dari pria tadi sedang disedot oleh monster lidah, kemudian monster besar tiba-tiba muncul dan menyerang monster lidah itu. Setelah itu kita akan melihat kilas balik dari masa lalu Om Sang-wook, yang mana saat itu menunjukkan Om Sang-wook remaja yang menemui seseorang, yang mana orang itu adalah orang yang telah membakar rumahnya dan menewaskan ayahnya. Meski sebenarnya ia telah dihukum, namun hukuman yang ia dapat sangatlah ringan dan tidak setimpal dengan apa yang terjadi pada Om Sang-wook. Sehingga Om Sang-wook remaja pun akhirnya membunuhnya. Sejak saat itulah Om Sang-wook mulai dikenal sebagai seorang pembunuh bayaran. Dari sinilah mulai terungkap siapa gadis kecil tadi, yang mana gadis kecil itu ternyata merupakan anak dari seorang pria yang memohon bantuan Om Sang-wook untuk menemukannya. Awalnya Om Sang-wook menolak, tetapi bapak itu terus memohon dan berkata jika hukum tidak adil. Karena putrinya masih menghilang, sementara pria yang menculiknya masih bebas berkeliaran. Berpikir jika bapak tersebut memiliki nasib yang sama dengannya, maka dari situlah Om Sang-wook mau membantu bapak tersebut. Dan kita jadi mengetahui mengapa Om Sang-wook memburu pria tadi, karena ia mencoba untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Tapi sayang terlambat, karena itu Om Sang-wook menjadi murka sehingga membunuh pria tadi. Setelah kilas balik itu, ternyata Om Sang-wook kembali sadar dan secara spontan ia tiba-tiba saja menyakik Yuri yang sedang merawatnya. Dan ketika ia menyadarinya, akhirnya ia pun melepaskan Yuri. Yuri yang merasa kesal akhirnya pergi dari sana sambil memberinya beberapa perban. Dan saat di luar, Yuri pun menggunakan inhaler. Dari sini kita bisa melihat jika Yuri memiliki penyakit asma. Sementara itu, sekelompok orang lainnya sedang mempeributkan masalah Om Sang-wook yang dibiarkan tetap tinggal atau diusir saja. Om Sang-wook yang langsung keluar ruangan membuat mereka terdiam. Lalu datanglah bibi ikan busuk yang berniat memberikan kalungnya sebagai tanda terima kasihnya karena telah membawa masuk mayat putrinya. Namun ternyata saat ia berbicara, Om Sang-wook telah pergi dari sana dan pergi mengubur kunci kamar pria tadi sebagai bentuk dukanya atas tidak berhasilnya ia menyelamatkan putri bapak tadi. Om Sang-wook pun kemudian membakar foto gadis kecil itu beserta uang yang telah diberikan oleh bapak tadi, karena menurutnya jika ia telah gagal menjalankan misinya sehingga tidak berhak menerima upah. Jaehoon yang berada di sana pun menyampaikan pada Om Sang-wook jika ia boleh tetap tinggal meski sebagian orang tidak menyetujuinya. Karena menurutnya meski cara yang dilakukan Om Sang-wook itu salah, namun ia telah melakukan apa yang seharusnya. Kemudian beralih pada Jisoo yang tiba-tiba saja mimisan. Apakah mungkin saja ia telah terinfeksi? Sambil sempoyongan, ia berjalan keluar dan menakuti orang-orang di sana. Jisoo yang mulai menyerang akhirnya berhasil ditangkap oleh orang-orang di sana dan terjebak di jaring yang telah mereka siapkan. Yang mana ternyata semua itu hanyalah simulasi yang mereka lakukan untuk menjebak monster nantinya. Setelah simulasi itu, Yikyung membawa sebuah kapak untuk melindunginya dari monster karena ia kembali ke tempat ruang listrik tadi untuk pergi mengambil handphonenya yang terjatuh. Ketika ia kembali, Eunhyuk ternyata telah menunggunya dan menegurnya karena Yikyung yang berbuat sesuka hatinya sehingga Eunhyuk mengusir Yikyung dari sana. Meski Bibito Serba telah mencegahnya, namun Yikyung juga bersikeras untuk tetap pergi dari sana karena ada sesuatu yang harus ia lakukan, katanya. Yikyung pun pergi dengan menaiki sepeda motor.
Karena stok air dan makanan mulai menipis, akhirnya Eunhyuk yang bertindak sebagai ketua di sana mulai menyusun aturan untuk keselamatan orang-orang yang tersisa di dalam sana. Di mana aturannya berkaitan dengan makanan yang telah diporsi dan dimakan sehari sekali. Lalu mereka akan mengecek suhu tubuh di malam harinya. Hyunsu yang saat itu telah kembali dari penyusurannya datang membawa tas besar yang berisi peralatan yang dibutuhkan nantinya serta diari salah seorang gadis di sana. Setelah kembali dari memberikan barang-barang itu, Hyunsu kemudian kembali ke dalam ruang isolasi. Paman Dusik yang sedang berjaga di sana merasa tak tega dengan Hyunsu. Akhirnya ia menemui Eunhyuk dan memintanya membebaskan saja Hyunsu. Tapi Eunhyuk masih menolak karena berpikir jika hal itu masih belum aman. Di hari berikutnya, Hyunsu kembali diberi tugas. Kali ini, selain mengambil barang, ia ditugaskan juga untuk memasang jebakan untuk monster nantinya. Dan di tengah itu, ia diserang oleh monster pelari. Sementara di lantai dasar, orang-orang di sana juga sedang membuat sesuatu agar dapat digunakan untuk menyerang monster nantinya. Lalu kemudian tiba-tiba terdengar suara peringatan dari peluit yang ditiup oleh salah seorang penghuni di sana, yang mana artinya telah muncul seorang monster di sana. Dan monster tersebut adalah Paman Tuserba yang telah berubah menjadi monster bulu. Bibi Tuserba yang melihat perubahan dari suaminya itu memutuskan untuk membunuhnya dengan tangannya sendiri. Ia pun memukulnya dengan tongkat besi yang ia bawa hingga akhirnya tewas. Kemudian Bibi Tuserba menangis. Hal yang membuat ia bersedih adalah bukan karena kematian suaminya, melainkan penyesalan karena selama puluhan tahun mereka menikah dan suaminya kerap kali menyiksanya, namun saat-saat terakhirnya ia baru meminta maaf pada istrinya itu. Di sisi lain, Hyunsu yang baru saja kembali melihat mayat dari Paman Tuserba yang telah berubah menjadi monster. Ia pun terpaku sesaat hingga akhirnya ia kembali masuk ke dalam ruang isolasi. Di tempat lain, Ye Kyung pergi ke sebuah tempat yang mana tempat itu adalah ruang kerja tempat tunangannya bekerja dulu. Ye Kyung pun kembali meneliti blok kuru-kuru milik tunangannya itu. Dan benar saja, blok yang memperingati mengenai wabah tersebut adalah milik tunangannya. Ketika ia sedang membaca isi dari blok itu, tiba-tiba sekelompok orang menodongkan pistol ke arahnya lalu menangkapnya. Kembali lagi dengan Hyunsu di mana ia dipengaruhi oleh sisi gelapnya untuk mau menjalani hidup sesuai dengan hasratnya. Namun Hyunsu sadar jika ia mengungkapkan hasrat dan keinginannya, maka ia akan berubah menjadi monster sehingga ia pun menolak monster tersebut lalu terbangun dan di sampingnya sudah ada Eunyu yang menemaninya di sana. Eunyu lalu melihat bekas luka di tangan Hyunsu dan bertanya penyebabnya. Hyunsu pun menjawab jika itu karena dirinya sendiri. Eunyu yang sepertinya dapat menebak masa lalu Hyunsu berkata jika luka itu bukanlah ia penyebabnya dan menyuruhnya berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Lalu Eunyu pun memberi plester pada bekas luka di tangan Hyunsu. Di sini kita bisa melihat jika Eunyu sudah mulai menyukai Hyunsu. Dan saat ia keluar, ia pun berpas-pasan dengan Eunhyuk dan Jisoo. Eunyu pun lalu memperingati Eunhyuk untuk berhenti mengusuk Hyunsu. Lalu ia juga memulai perkelahian dengan Jisoo sehingga Eunhyuk harus menamparnya. Karena tamparan tersebut akhirnya membuat Eunyu berkata jika Eunhyuk bukanlah kakak kandungnya, jadi berhentilah untuk mengganggu dirinya. Setelah itu, Eunhyuk menemui Hyunsu dan kembali memberinya tugas baru. Dan kali ini Hyunsu ditugaskan untuk memeriksa keadaan basement. Dan saat dia sedang memperbaiki posisi kamera CCTV, ia kemudian tiba-tiba ditarik dan terikat oleh jaring dari monster laba-laba. Di lain tempat, Ye Kyung juga terlihat sedang ditahan dan digantung oleh sekelompok orang yang menangkapnya tadi, di mana diketahui jika kelompok tersebut merupakan kelompok tentara yang menangani kasus monsterisasi ini. Dari sana juga terungkap jika tunangan Ye Kyung telah terinfeksi dan ia mengorbankan dirinya untuk menjadi subjek penelitian guna mengungkap kasus tentang monsterisasi ini. Para tentara itu memberitahu Ye Kyung jika tunangannya belum mati, namun tidak menjamin jika ia masih hidup. Kemudian Ye Kyung yang tahu akan dibunuh karena telah mengetahui banyak hal, akhirnya membuat kesepakatan dengan tentara itu jika ia akan menunjukkan orang yang mampu bertahan dari perubahan monsterisasi itu. Dan orang tersebut adalah Hyunsu. Kembali lagi dengan Hyunsu yang telah diselimuti jaring laba-laba. Tiba-tiba saja muncul sosok monster slime yang muncul dan menutupi seluruh tubuh dan wajahnya. Eunhyuk dan kawan-kawan pun datang ke basement untuk menyelamatkan Hyunsu. Dan entah mengapa monster slime itu tiba-tiba saja pergi dari sana. Di sisi lain, Paman Dusik yang memantau monitor CCTV terkejut dengan suara yang berasal dari atas. Tak lama kemudian terdengar suara teriakan anak kecil yang ternyata dikejar oleh monster laba-laba. Paman Dusik yang melihatnya kemudian menembak monster tersebut. Sementara itu,
Eunhyuk dan kawan-kawan telah berhasil menolong Hyunsu dan bergegas pergi dari sana. Namun ternyata tidak semudah itu Ferguson, karena akhirnya mereka berhadapan dengan monster pelari. Tak kalah menegangkan, monster laba-laba yang ditembak oleh Dusik ternyata masih hidup dan kembali mengejarnya. Paman Dusik pun terjatuh dari kursi rodanya. Gadis kecil itu pun berusaha menolong Paman Dusik. Karena itu tempat mereka membuat jebakan simulasi monster di awal tadi, sehingga monster laba-laba itu pun terperangkap di sana. Namun sialnya, si gadis kecil itu turut ditarik oleh monster laba-laba. Dan episode kali ini pun bersambung. Sampai jumpa lagi di part 4. Bye-bye.